daerah, ya satu daerah di negara, di beberapa negara itu, ketika matahari tepat berada di atas di tengah begini, kan logikanya kalau pas di atas begini ada bayangan nggak? Logikanya nggak ada kan? Tapi di beberapa negara itu ada. Ketika tepat di atas kepala begini, dia ada bayangan pendek, bayangan terpendek. Misalnya bendanya yang dijadikan ukuran ini 10 cm. Nah, bayangan terpendek itu 4 cm misalnya atau 3 cm. Misalnya begitu ya. Itu ada bayangannya. Nah, bayangan terpendek inilah yang dikatakan zillul istiwa atau bayangan istiwa. Ini kalau seandainya ada. Kalau memang seandainya ada, nanti pas waktu asar itu ketika bayangan sama dengan bendanya ditambah dengan bayangan istiwa tadi 10 cm ditambah 3 atau 4 cm berarti apa? Sekitar 13 atau 14 cm. Ketika itu baru masuk waktu asar. Ini kalau waktu zuhur tadi ada bayangan istiwa. Jadi begitu. Nah, kemudian terus memanjang waktu asar sampai apa? Sampai nanti terbenamnya seluruh bulatan matahari di arah barat ufuk barat. Jadi masuknya waktu maghrib itu ditandai dengan apa? Terbenamnya seluruh bulatan matahari. Ya, kalau udah terbenam seluruhnya, itu baru masuk waktu maghrib. Nah, ini sering kejadian apa? Orang buka puasa ketika bulan Ramadan ini main cepet-cepetan. Ya, nyari azan yang paling cepat. Dicari itu di TV. Ya, yang mana dua nih, RCTI, SCTV, apa nih? Gitu kan, Antv, ya, apa Indosiar? Cari yang duluan. Ini nggak bisa jadi patokan. Hati-hati, jangan nanti kita berpikiran begini, biarin aja tanggung jawab TV itu. Enggak. Ini adalah tanggung jawab pribadi. Makanya belajar masuknya waktu-waktu sholat hukumnya wajib bagi setiap individu, bagi setiap pribadi, wajib hukumnya. Ya, nah banyak kejadian matahari belum seluruhnya terbenam, sinar kuning itu masih ada, tapi orang udah buka puasa. Kenapa? Yang azan di masjid, yang azan di TV, begitu. Orang main dulu-duluan, ya nggak? Itu di depan ada es kelapa, ada kolak, ada lontong, bakwan, macam-macam. Perut udah lapar gitu kan. Pokoknya yang duluan tak dung sikat jebret aja. Ini hati-hati. Capek-capek kita puasa, capek-capek nahan lapar, nahan haus, akhirnya batal gara-gara apa? Keburu-buru. Jadi harus benar-benar yakin matahari itu betul-betul terbenam. Nih kalau pas lagi terang, kita merhatiinnya begini. Ya, kalau pas benar-benar lagi cuaca lagi cerah, lihat itu. Kan kalau kita lihat ke arah barat aja, misalnya, kan matahari terbenam di mana? Arah barat. Kalau dia belum seluruhnya terbenam, itu sebenarnya masih kuning, masih kelihatan. Sinar matahari masih kelihatan. Tapi ketika nanti dia terbenam seluruhnya, keluar mulai itu sinarnya agak kemerah-merahan. Bukannya kuning lagi. Kalau udah agak kemerah-merahan, itulah yang dikatakan syafaqul ahmar. Merah. Itu udah masuk waktu maghrib. Makanya kata Rasulullah SAW begini, nandai waktu maghrib itu, idza gharabatis syamsu min hahuna wa aqbala al-dhalamu min hahuna faqad afṭara as-shā'im. Apabila seluruh bulatan matahari sudah terbenam di ufuk barat, di ufuk timur sudah mulai terbit gelap, udah mulai kelihatan gelap, faqad afṭara as-shā'im. Ketika itu baru diperbolehkan orang untuk berbuka puasa. Jadi begitu pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar itu di situ. Sholat sah jadinya karena udah masuk waktu. Puasa juga sah jadinya karena apa? Udah masuk waktu, udah boleh buka puasa. Ya, saya itu beberapa kali ngamati, pernah pas banget itu 2 kali. Yang pertama ketika saya masih ngajar di kantornya Eko Patrio waktu itu di daerah Cipinang Bali, PWI. Itu di lantai 5 di atas.
Ketika itu pas banget Ramadan, sekalian buka puasa. Di samping-samping nih masjid udah kedengaran azan. Terus nih karyawannya bilang, Ustaz udah belum? Ntar dulu nih dia. Tuh, kita di atas. Lihat sinar matahari basah nggak? Saya bilang, Mas ada? Oh iya Ustaz. Nih, orang pada buka puasa batal. Ya, itu di atasnya tinggi nih. Lantai 5. Ya, 6 di atasnya. Lihat sinar matahari basah nggak? Matahari masih kelihatan nggak? Semua bilang, oh iya Ustaz. Iya benar. Nih udah azan, orang pada buka puasa batal semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya kan ngisi pengajian juga di Menteng, di Masjid Sunda Kelapa, pengajian remaja. Saya ngisi di sana. Kebetulan anak-anak remaja masjidnya itu ada sekitar 30 orang lebih. Mereka pengen ngaji, akhirnya ngaji di rumah saya. Saya kasih waktu itu seminggu 2 kali. Waktu itu pas ngaji itu mau habis asar ngaji itu waktu itu saya unjukin langsung juga saya videoin nih, kita lihat nih, jauh kedengaran suara azan kan, nih arah matahari sudah masih ada kan? Saya kasih tahu mereka, oh iya Ustaz, nih ya hati-hati ya, makanya hati-hati itu puasa jadi batal. Dan bahkan nanti bagi yang batal itu akan menjadi tuntutan. Nanti akan menjadi tuntutan di akhirat tetap. Ya, dianggap apa? Enggak puasa, jadi tuntutan. Nah Ustaz kan yang penting kita udah puasa Ustaz. Ya karena kita nggak tahu aja. Itulah makanya kenapa Rasulullah SAW mewajibkan belajar ilmu agama. Tujuannya itu. Sama. Kalau alasan seperti itu orang sholat hanya sekedar sholat aja, nggak tahu syarat rukunnya, apakah mau dibilang sah? Ya enggak. Nggak usah mah, yang penting mah kita sholat Ustaz. Urusan diterima atau enggak urusan Allah. Memang benar. Cuma semuanya pun ada syarat. Apalagi ibadah. Orang mau sekolah, orang mau kuliah, orang mau kerja, semuanya ada syarat-syaratnya. Apalagi ibadah. Masa ya orang mau kerja ada syaratnya untuk masuk kerja, sedangkan ibadah nggak ada sama sekali? Bagaimana? Kan nggak masuk di akal itu. Yang lebih utama apa? Ibadah. Pasti ada syaratnya. Ya jadi begitu. Makanya penting belajar ilmu agama. Penting. Bahkan nanti kita selingin dengan akidah. Ya, akidah ini kita memahami tentang keyakinan yang wajib kita yakini. Keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang benar, bukan keyakinan menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi biar tahu, biar masyarakat juga tahu, biar orang-orang tahu kalau kita ngaji. Artinya apa? Tidak boleh mensamakan Allah dengan makhluk, tidak boleh menserupakan Allah dengan makhluk. Allah itu Khalik yang menciptakan kita. Sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini selain Allah namanya makhluk. Makhluk artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Maka mustahil Allah yang menciptakan itu sama dengan makhluk yang diciptakan. Mustahil. Ya, contohnya apa? Masih banyak orang yang meyakini Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Masih banyak yang meyakini Allah katanya bertempat di atas aras, Allah bertempat di atas langit. Masih banyak yang meyakini katanya Allah menyatu dengan hatinya, menyatu dalam dirinya. Masih banyak yang meyakini Allah tuh ada di mana-mana, bisa berpindah-pindah tempat. Ini keyakinan yang seperti ini aja, ini bisa membatalkan keislaman seseorang, menjadikan orang tersebut itu murtad, keluar dari Islam, yang mewajibkan kembali lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hati-hati. Ya, pentingnya ngaji itu begitu. Ya jangan sampai kita membayangkan Allah punya muka, punya tangan, punya kaki. Jangan sampai kita membayangkan Allah ada di atas. Enggak boleh. Atas ini menunjukkan tempat. Mau di atas, mau di bawah, mau di depan, mau di belakang, mau sisi kanan, mau sisi kiri. Ini semua menunjukkan tempat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah berfirman dalam surah Asra ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang serupa dengan Allah. Jadi Allah nggak sama dengan kita. Allah nggak sama dengan makhluk apapun itu. Makanya sering saya ingatkan begini, jangan mengatakan atau ngomong udah serahin aja sama yang di atas. Banyak begitu, Pak. Banyak yang ngomong begitu. Masih ada yang ngomong begitu. Hati-hati. Kalau meyakini yang di atas adalah Allah Subhanahu wa taala, udah serahin sama di atas. Keyakinan di atas adalah Allah. Murtad, keluar dari Islam. Wajib kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hati-hati. Wajib. Ya, karena kalau dia tidak kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai kapanpun dia sholat nggak akan sah sholatnya. Karena apa? Hukumnya kufur udah. Kalau murtad kan keluar dari Islam. Paham ya? Paham? Meyakini Allah menyatu dengan dirinya, ada dalam hatinya. Salah. Nggak boleh meyakini Allah menyatu dengan sesuatu. Yang bisa menyatu dengan sesuatu itu makhluk. Yang bisa menyatu bergabung dengan sesuatu itu makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah nggak sama dengan sesuatu yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, nggak seperti itu. Allah nggak bisa dipikirkan, Allah nggak bisa dibayangkan, karena Allah bukan makhluk. Terus jadi Allah gimana Ustaz? Allah di mana? Tidak boleh dipertanyakan Allah di mana, nggak boleh. Nggak boleh ditanyakan Allah bagaimana, nggak boleh. Cukup kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, Allah itu ada tanpa harus dipertanyakan di mana adanya, bagaimana keadaannya, kapan adanya, nggak boleh. Cukup kita mengimani Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu, Allah itu ada. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi begitu. Ya, nanti kalau kita bahas sedikit-sedikit apa saja yang bisa menyebabkan orang bisa menjadi murtad, keluar dari Islam. Apakah karena perkataan, perbuatan, atau dia keyakinan. Nah, ini penting kita belajar sedikit-sedikit biar nanti kita kelak di akhirat ketika membawa akidah dan keimanan yang benar, insya Allah selamat. Kalau orang yang masih membayangkan Allah sama dengan makhluk, meskipun sholat 5 waktu, meskipun rajin tahajudnya, meskipun rajin puasa sunnahnya, meskipun hafal Al-Quran, kalau seandainya masih meyakini Allah sama dengan makhluk, masih meyakini Allah punya muka, punya tangan, punya kaki, masih meyakini Allah bertempat di atas arsy, masih meyakini Allah bertempat di atas langit, masih meyakini Allah menyatu dengan dirinya, masih meyakini Allah ada di mana-mana, ibadahnya sia-sia. Ibadah sia-sia. Ya, sia-sia semua. Percuma. Kenapa? Gak akan diterima. Karena hukumnya masih apa? Kufur dia. Yang kembali mewajibkan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya penting. Kalau kita udah ngaji, udah paham, ajarin ke istri, anak, kasih tahu. Ya. Jangan berpikiran yang penting saya sholat, nanti selamat di akhirat. Belum tentu. Ya, di Al-Quran banyak dijelaskan masalah itu. Di hadis banyak dijelaskan masalah itu. Orang bisa menjadi murtad hanya karena perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Ya, itu di Al-Quran disebutkan, yang disebutkan nanti pas babnya kita sebutkan nanti. Nah itu dia penting. Jadi jangan sampai akidah kita meyakini Allah yang kita sembah sama dengan makhluknya. Apalagi sekarang banyak orang yang meyakini begitu. Allah katanya ada di atas arsy, betul? Allah bertempat di atas arsy katanya. Ya. Dan sekarang saya tanya, arsy itu makhluk atau bukan? Arsy makhluk atau bukan? Ingat, segala sesuatu yang ada di dunia ini selain Allah namanya makhluk. Apapun itu, selain Allah namanya makhluk. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar yang Allah ciptakan, yang ada di atas langit dan bumi, bentuknya seperti hamparan, seperti salin, seperti ranjang.
paling besar itu makhluk. Ketika di dunia ini Arsy itu dijunjung oleh malaikat hamalatul arsy ada 4. Nanti ketika di hari kiamat dijunjung oleh 8 malaikat hamalatul arsy. Yang besarnya itu kata Nabi, kata Rasulullah SAW, jarak antara syahmatul udhun, telinga bagian bawah ke pundaknya ini sekitar perjalanan 70 tahun dengan kendaraan yang paling cepat. Gedenya kayak apa? Gedenya kayak apa? Itu malaikat hamalatul arsy. Ya. Arsy ini makhluk. Artinya makhluk awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Karena diciptakan oleh siapa? Allah. Ya. Nah ini kan lucu. Kalau dikatakan begini, Allah bertempat di atas arsy misalnya, atau Allah bertempat di atas langit, berarti apa bedanya Allah dengan kita? Kita bangun rumah buat kita tempatin, itu makhluk, ya kan? Makhluk begitu, butuh kepada sesuatu. Bangun rumah buat ditempatin biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan, itu makhluk. Allah nggak sama dengan makhluk. Makanya ketika Allah menciptakan arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy, tidak. Sifat membutuhkan sifatnya makhluk, sifatnya kita itu. Allah nggak butuh dengan makhluknya. Allah menciptakan apapun bukan berarti Allah butuh kepada makhluk ciptaannya, tidak. Bahkan begini kata para ulama, seandainya Allah kan menciptakan iblis, ya, yang nggak mau sujud pada Nabi Adam, akhirnya menjadi kafir. Iblis nggak mau ibadah, kan begitu, ya. Bahkan mengganggu siapa? Manusia, ingin menyesatkan manusia. Kan intinya begitu. Seandainya begini, ya. Ini kita bicara apa? Allah nggak butuh sama makhluk. Seandainya seluruh makhluk yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang beriman kepada Allah, Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Karena apa? Allah nggak butuh dengan ibadah makhluk. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Ingat itu. Allah mewajibkan kita beribadah bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak. Ini banyak orang salah kaprah. Kita sholat itu karena Allah butuh sama kita, masalah kita. Enggak ada urusan. Lo mau sholat, mau kagak, urusan di akhirat ntar. Yang penting Allah udah wajibin sholat. Urusan mau sholat mau kagak, urusan siapa? Nanti di akhirat. Allah nggak butuh ibadah kita. Karena apa? Kalau orang meyakini Allah butuh dengan ibadah makhluk, nanti orang itu jadi sombong. Mengesankan bagaimana? Kalau lagi ngamuk nih, udah ngamuk kan? Pak ngamuk nih, ya, dia lagi punya hajat. Kemudian minta sama Allah, dia sholat, dia baca Quran, dia puasa, tapi hajatnya nggak juga dikabulin, belum juga terkabul, maksudnya begitu. Akhirnya dia ngambek, udah biarin aja, ya, lihat aja, nggak bakal gue sholat lagi, nggak bakal gue puasa lagi, nggak bakal, ya, ngambek sama Allah, bodoh itu. Di banyak orang begitu, ya. Allah nggak sama kayak kita. Kalau sama orang tua bisa ngambek, minta duit kagak dikasih, ya biarin aja coba, ntar ya. Kalau mau disuruh bapak ngomel, enggak bakal mau, nggak bakal turun. Sama orang tua bisa. Tapi Allah yang menciptakan kita jangan disamain dengan makhluk. Nggak ada urusan. Mau taat silakan, nggak taat silakan. Tanggung jawab di akhirat kan begitu. Nah inilah, ya, makanya Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Ya, jadi sekali lagi saya mengingatkan, nanti bakal kita bahas masalah tauhid sedikit demi sedikit, biar paham. Termasuk nanti kita bahas juga sifat yang wajib bagi Allah, yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, terus sampai akhir. Kita bahas satu persatu biar paham. Fikihnya juga sama. Nanti kita lagi bahas fikih ini. Ya, ini untuk ibadah kita sehari-hari. Lebih penting mana fikih dengan tauhid? Lebih penting tauhid. Fikih untuk keseharian ibadah kita. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, itu untuk keseharian ibadah kita. Ya, tauhid
untuk keimanan. Tauhid ini membahas masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih penting mana tauhid? Dikatakan tauhid itu ilmu usul. Ya, dikatakan apa? Pondasi. Ibarat bangunan itu, tauhid ini pondasi. Ya. Kemudian tembok atau tiangnya ini tuh ilmu fikih. Sholat, puasa, zakat, itu semua ada di situ. Di mana? Di tiangnya. Pondasinya apa? Tauhid. Nah sekarang orang bangun rumah tanpa ada pondasi, rubuh nggak? Rubuh nggak? Rubuh tuh. Contohnya ini. Maka saya katakan tadi, mau rajin sholat, mau rajin puasa, ya, mau hafal Quran, kalau masih meyakini Allah di atas arsy, meyakini Allah di atas langit, meyakini Allah punya muka, punya tangan, punya kaki, sama aja bohong, nggak sah ibadahnya. Paham nih? Ya, ntar dikit-dikit kita bahas. Ini cuma pengantar aja. Ya, jadi waktu maghrib itu seperti itu. Sampai ya seluruh bulan dan matahari itu semuanya terbenam di ufuk barat. Ketika itu baru dikatakan masuk waktu maghrib. Makanya kalau kata Rasulullah gitu, apabila seluruh bulan dan matahari sudah tenggelam di ufuk barat, kemudian di arah timur itu sudah mulai terbit gelap, baru ketika itu masuk diperbolehkan orang untuk berbuka puasa. Artinya apa? Sudah mulai masuk waktu maghrib. Allah berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakan puasamu sampai masuk waktu malam. Malam itu identik dengan terang apa gelap? Gelap. Itu jelas Allah berfirman, sempurnakan puasamu sampai masuk waktu malam. Masuk waktu malam itu maksudnya apa? Waktu maghrib. Itu jelas. Lail artinya kan malam. Malam identik dengan apa? Gelap. Lah kalau matahari masih terang, sinarnya masih ada, udah buka puasa, ya batal. Paham ya? Ya, nanti bakal kita dalam lagi kapan? Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita bahas masalah puasa, hukum-hukum puasa. Pokoknya dari mulai niat sampai nanti masuk ke dalam masalah zakat fitrah. Nanti panitia zakat fitrah kumpulin, suruh ngaji. Ya, panitia zakat fitrah yang jadi panitia di sini biar pada kumpul, biar pada ngaji, suruh ngaji. Biar tahu ketentuan-ketentuannya bagaimana. Yang disebut amil itu apa? Dan bagaimana ketentuan beras fitrah ini harus diapain? Ya, ini semuanya harus sampai kepada yang namanya fakir miskin. Nggak boleh beras fitrah ini disimpan sampai masuk hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, apalagi dibawa pulang ke panitia bagi-bagi misalnya, awas, haram itu. Duit termasuk juga zakat orang, hati-hati. Ini ada aturan-aturannya. Bahaya ini. Ya. Bukan apa-apa, saya di masjid-masjid tempat saya ngajar semua saya jelasin masalah begini. Karena mohon maaf, bukan apa-apa. Kalau untuk urusan duit, hijau matanya pada. Ini mohon maaf ini, betul nggak? Ini perkara-perkara haram. Orang nanti ada kategorinya antara fakir, antara miskin. Termasuk yang dikatakan amil itu apa? Termasuk yang dikatakan sabilillah itu apa? Ini banyak juga, mohon maaf, kadang-kadang bukan apa-apa. Ini ustadz masuk kategori mampu, bukan masuk kategori fakir miskin. Tapi duit zakat diembat, beras fitrah diembat, itu bukan hak dia. Paham nih? Ya, itu banyak. Makanya pentingnya ngaji begitu. Sampai nanti juga mau idul kurban, hari raya Idul Adha, masalah kurban kita bahas itu. Ketentuannya bagaimana? Biar apa? Panitia itu benar-benar ngerti, benar-benar jelas. Ya, penting itu.
Kalau kambing orang main potong-potong, main makan-makan aja, buat makan-makan. Dia kagak boleh, kambing orang kok. Orang datang ke sini nitipin kambing, panitia di sini sebagai wakil, bukan pemilik. Lah kalau dia main potong-potong aja, belum acara pemotongan, udah dipotong duluan, buat apa? Makan-makan panitia, haram. Betul? Betul? Haram itu. Maka saya bilang ngaji, biar pada ngaji, biar pada tahu. Ya, kalau udah ngomong pedes, saya ngajar di mana ngomong pedes, saya bilang mau terima silakan, nggak terima ya udah. Ya, saya cuma mau ngingetin ini urusan akhirat, dan sampai jadi tuntutan di akhirat kesian. Kalau dibilangin dikasih tahu kagak mau dengar, ya silahkan aja. Kan begitu, bener nggak? Kan tanggung jawab masing-masing di akhirat. Jangan kambing belum dipotong atau dipotong bagi-bagian, paha kalau didudukin, pegang-pegang, coba hati bang, pegang. Ya kagak boleh begitulah. Banyak begitu, banyak. Enggak gimana, banyak begitu. Tapi rata-rata yang udah ngaji, saya udah jelasin, itu masjid, alhamdulillah beberapa masjid rapi, pengaturannya rapi. Bahkan khusus buat pengurus, khusus buat panitia itu para ngaji. Yang enggak masuk, yang enggak hadir, yang enggak datang pengajian, enggak jadi panitia, dibuang. Kenapa? Entar bakal jadi setan itu. Oh, bakal jadi setan itu. Yang ngaji udah ngerti, udah paham. Nah dia yang ditunjuk jadi panitia, disuruh ngaji nggak mau ngaji misalnya. Nah pas pelaksanaan dia datang, bakal jadi setan itu. Paham jadi setan? Loh dia ngacak-ngacak bentar. Udah gini ngacak begini. Begitu, paham nggak? Pedes kalian. Ngaji namanya ngaji. Kita cuma mau apa? Biar pada benar. Ya, jangan urusan daging sekilo yang dimakan haram, jangan karena uang sedikit, beras fitrah misalnya yang bukan haknya dimakan, jadi haram, jangan. Nanti dampaknya itu besar. Dampaknya besar buat siapa? Mohon maaf. Ya, orang yang sering makan harta yang haram, kemudian harta itu dikasih anak atau bininya makan misalnya. Ini anak bakal jadi brengsek ntar. Coba deh. Orang sering kasih makan yang haram. Coba. Ya, orang kalau udah keseringan makan harta yang haram begitu nanti. Dampak negatifnya besar. Sama siapa? Amanah. Alhamdulillah itu begitu. Ya. Ya saya mau ngingetin aja. Ya nanti bakal kita bahas dikit bakal kita bahas. Yang penting jangan bosan aja. Oh Ustaz ngajinya begitu, streng. Ya begini, emang ngaji begini. Ngaji gitu kan, buat ngajarin kita jadi benar. Ya. Orang yang pada nggak ngaji, banyak apa? Kebelangsang. Ya perkara yang haram jadi halal sama mereka, kan begitu. Benar kan? Iya. Jangan. Ya, udah mulai sekarang udah berubah. Kita pengen benar, pengen ibadah kita diterima, itu begitu. Kita pengen benar, pengen ibadah kita diterima. Kalau kita tahu ilmunya, maka insya Allah ibadah kita diterima. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal, yang beribadah dengan tanpa didasari ilmu, maka amalnya dikhawatirkan menjadi sia-sia, gak diterima sama Allah. Ya, capek-capek sholat, capek-capek puasa, tapi nggak ada ilmunya, khawatir tertolak. Begitu. Paham ya? Nah kemudian, wa amma sholatul rabi'ah. Tadi, wa yamtaddu ila maghribi syafaqil ahmar. Setelah matahari itu terbenam seluruhnya, kemudian memanjang waktunya sampai nanti nampak yang namanya mega merah. Ya, mega merah ini dari mulai awalnya
sinarnya kuning kemerah-merahan, kemudian makin gelap, langit makin gelap, makin merah di arah barat, makin merah. Nah, nanti ketika sinar merah ini hilang, mega merah ini hilang, ketika itu baru masuk waktu Isya. Ya memang nggak jauh, palingan setengah 1 jam. Begitu. Ya. Jadi ketika hilangnya mega merah ini menandakan masuk waktu Isya. Wa amma salatul rabi'atu, adapun salat yang keempat fa hiya salatul Isya, yaitu salat Isya. Wa yadkhulu waqtuha min ba'di waqtil maghrib. Masuknya waktu Isya kapan? Setelah masuk waktu maghrib. Wa yamtaddu, dan memanjang waktunya ya setelah waktu maghrib, setelah hilangnya mega merah masuk waktu Isya. Kemudian memanjang waktunya ila tulu'il fajr shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq. Wa huwa al-bayadul mu'taridu fil ufuqi syarqi, yakni garis putih yang membentang di ufuk timur. Alladhi yabdu daqiqan, yang nampak itu tipis, ada garis putih membentang, nampak tipis. Tsumma yantashiru wa yatawassa, kemudian menyebar, ya, kemudian hilang. Jadi yang dikatakan waktu fajar atau masuk waktu subuh itu di arah timur itu ada garis panjang putih, garis putih tipis. Ya nanti itu lama hilang. Garis putih inilah yang dikatakan masuk waktu subuh, dikatakan fajar shadiq. Artinya fajar yang betul-betul fajar. Kadang ada fajar kadhib, fajar yang bohong. Dia putihnya garisnya naik ke atas begini. Ini para ulama sak detil sampai dia garis ke atas. Ya, tapi kalau fajar yang masuk waktu dia katakan waktu subuh itu membentang begini. Ya. Pertama nampak tipis, kemudian nyebar, meluas, hilang. Nah, garis putih inilah yang dikatakan masuknya waktu subuh. Nah, kita harus tahu juga, orang kadang-kadang begini, Ustaz, kalau sholat sunnah fajar itu kapan? Ya, sholat sunnah fajar itu kan sholat sunnah 2 rakaat yang dicintai oleh Rasulullah. Yang dikatakan apa? Lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Banyak orang salah kaprah juga di sini. Dikatakan sholat sunnah fajar itu sebelum subuh, kan? Sebelum subuh. Bukan. Sholat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Makanya dikatakan sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh. Niatnya boleh niat sholat sunnah fajar, niatnya boleh qobliyah subuh. Itu yang dikatakan sholat sunnah fajar. Setelah masuk waktu subuh, kemudian ada yang namanya qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, itu di situ. Bukan sebelum subuh. Paham deh? Ya. Masih ada aja yang memahami apa? Sebelum subuh. Saya kira kalau sebelum subuh mah tahajud. Apa? Tahajud sebelum subuh. Kan begini. Ya, atau witir misalnya menjelang subuh. Kalau sholat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh, sama aja. Ya. Jadi sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh. Paham nih? Gitu ya. Nah, kemudian ya, yang terakhir wa amma salatul khamisah. Adapun salat yang kelima, fahiya salatul subhi, yaitu salat subuh. Wa yadkhulu waqtuha min ba'di waqtil isya. Masuknya itu setelah habisnya waktu isya. Wa yamtaddu, dan memanjang waktunya ila tulu'i awwal juz'in minasyams, sampai terbitnya awal yang pertama, bagian yang pertama dari matahari. Nih, mulai masuk waktu subuh ketika apa tadi? Terbitnya fajar shadiq yang garis putih tadi. Kemudian memanjang waktunya, habisnya waktu subuh itu kapan? Ya,
ketika awal bagian dari matahari belum kelihatan. Jadi begini, seandainya matahari belum kelihatan, tapi sinarnya udah nongol, habisin. Waktu subuh udah habis. Kan begitu ya? Sebelum matahari nongol, biasanya sinarnya udah keluar kan? Udah keluar. Ketika sinar udah keluar, ini dikatakan bagian awal dari matahari. Ketika sinar udah keluar, berarti habis waktu subuh. Ya. Jadi kalau matahari, meskipun matahari belum nongol tapi sinar udah keluar, berarti waktu subuh udah habis. Paham? Paham ya? Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Boleh bertanya dulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, sekarang kita kan udah patokan sama matahari. Sedangkan jadwal sholat itu sudah ditentukan. Itu gimana Ustaz? Baik. Gimana sholat jadwalnya bagaimana? Gini, jadwal sholat sama kayak jadwal imsakiyah. Tahu ya, bulan puasa ya. Ini tidak serta-merta menjadi patokan. Ya, jadwal imsakiyah tidak serta-merta menjadi patokan. Boleh kita pegang dengan itu, tapi tetap harus memperhatikan. Karena begini, sesuatu yang belum terjadi kemudian sudah ditentukan, itu namanya perakiraan atau bukan? Sesuatu yang belum terjadi tapi sudah ditentukan namanya perakiraan atau bukan? Perakiraan. Perakiraan ini bisa ada kalanya benar, ada kalanya salah. Betul nggak? Betul nggak? Ya, sama begini. Perakiraan cuaca. Jakarta besok hujan. Nggak taunya terang. Bener nggak? Sama. Jadi ini hitungannya, memang itu kan metodenya hisab. Kita boleh pegangan dengan itu, tapi nanti tetap kita perhatikan juga. Kira-kira sama apa enggak gitu loh. Khawatir enggak sama. Saya perhatikan begitu, ya. Bahkan sampai 5 menit, 3 atau 5 menit. Ketika itu matahari benar-benar tenggelam. Pernah itu. Nah makanya inilah kehati-hatian. Ikhtiar kehati-hatian itu penting. Boleh tetap kita pakai patokan. Ya jadwal imsakiyah atau masuknya waktu-waktu maghrib begini. Ya waktu maghrib atau waktu sholat. Gitu ya. Tapi tetap kita harus paham juga. Ya nanti kalau udah mulai coba melihat ini insya Allah kita paham ya. Yang tadi jelasin, kita udah mulai kemarin yang kemarin Ustaz aja pengen tahu nih lihat itu pas lagi apa cuaca lagi cerah. Ya nanti lama kita paham, kita lihat oh jam berapa sekian, oh jam sekian, oh ternyata maghrib sampai isya, oh ada 1 jam, gitu kan? Nah, perkiraan nanti begitu, ya. Masuk waktu maghrib kita penasaran, oh matahari masih ada nih, di sana, sinarnya masih kelihatan kuning. Nanti pas betul-betul tenggelam, pas lagi cerah ya. Nah, ini sinarnya udah mulai beda dengan kemerah-merahan. Berarti masuk waktu maghrib. Nanti pelan-pelan bisa. Yang penting dasarnya itu nanti pelan-pelan kita perhatiin, pelan-pelan insya Allah Pak. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ini Ustaz di luar dari konteksnya pertanyaan saya sudah mulai kan kalau kita kan percaya Ustaz ya ini kata Allah itu kan di dalam Quran inna indallahi Islam. Agama Islam itu yang hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Yang apa? Yang diridhoi oleh Allah. Nah terus saya teringat apa kata Quran dasar itu dibilang katanya sungguhnya masuklah Islam dengan kesungguhan ya. Nah jangan kamu
Segitu ya. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna, keseluruhan. Artinya begini, masuk ke dalam Islam kemudian beribadah sesuai dengan tuntunan yang ada. Dikatakan keseluruhan begitu, bukan Islam hanya sekedar Islam. Ada orang ngaku Islam sholat enggak? Banyak enggak? Banyak enggak? Ada orang ngaku Islam puasa Ramadan enggak? Ada orang ngaku Islam di ibadah, tapi apa? Dia nggak mau belajar ilmu agama. Maksud secara kafah itu kita paham semua. Kita ngerti masalah ibadah pun kita ngerti, kita paham. Yang namanya kewajiban wajib dilaksanakan, tapi tetap sesuai dengan ilmu. Itu dikatakan kafah seluruhnya, secara sempurna. Bukan setengah-setengah, cuma sekedar sholat, ngaji juga, ya, ataupun cuma ngaku Islam KTP, ya, ngaku Islam, sholat juga enggak, kan begitu. Ngaku Islam, mohon maaf, ngaku Islam, karena ada sholat, mabuk masih iya, judi masih iya, ya, main perempuan masih iya, ya, yang haram-haram masih doyan, yang haram-haram masih doyan. Ini bagaimana mau dikatakan kafah? Kalau pengen selamat di akhirat, masuk Islam secara kafah. Artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu begitu. Gitu. Paham ya? Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Apa cukup? Cukup ya? Iya. Ya, pokoknya kita ngaji materi ini makin kesana makin banyak wawasan yang bakal kita ketahui, wawasan yang kita paham. Gitu ya. Kalau pengen tidak lupa, misalnya pengen kita catat. Misalnya ada pengen kita catat biar kita tidak lupa misalnya. Tapi mau dengerin jadi masalah. Yang penting mudah-mudahan paham. Jadi ada yang nggak paham tanya. Ada nggak paham tanya, biar nanti ulang tuh nggak penasaran. Tanyain aja nggak apa-apa. Ya, itu aja. Baik saja. Mudah-mudahan sedikit yang kita bagi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita bersama Kiai Haji Wahid bin Sofyan yang telah memberikan banyak ilmu. Semoga apa yang kita catat, apa yang kita dengar bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita duduk dan menyempurnakan majelis ini yang akan ditutup oleh Ustaz Mul. Sebelum ditutup, saya menghimbau kembali kepada para jamaah untuk hadir kembali pada malam Senin depan. Semoga apa yang kita niatkan dapat keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.